Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Furkona. Ini 1911-130168 dari kelas 2E Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas kelas saya dengan merangkum 3 materi yang sudah saya tulis, yang sudah saya rangkum bagaimana tugas kelas saya. Jadi kita masuk ke materi yang pertama tentang definisi sejarah, manfaat, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Definisi ekonomi lingkup Islam. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, ekonomus, yang berarti rumah tangga. Dan menurut pakar istilah ekonomi merupakan cara mengatur harta sebaik-baik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun non-material. Untuk material maupun non-material, baik secara pribadi maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi teman-temanku semuanya, ada 2 istilah yang dipakai dalam ekonomi Islam ini. Yang pertama ada ekonomi syariah dan yang kedua ada ekonomi Islam. Dan kedua-duanya ini merujuk pada satu azas, yaitu ekonomi yang berdasarkan syariah. Jadi teman-temanku semuanya, ekonomi ini sudah ada sejak lama dan sudah ada sejak lahir dan berkembangnya masuk Islam ke dunia ini. Jadi teman-temanku semuanya, ekonomi Islam ini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku atau hubungan timbal balik yang terlibat hubungan timbal balik antar produsen dan konsumen. Jadi teman-temanku semuanya, bisa kita definisikan ya bahwa kegiatan ekonomi ini, dengan demikian bahwa kegiatan ekonomi ini merupakan ekonomi yang berdasarkan keislaman dan berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi yang selanjutnya, teman-temanku semuanya, ada manfaat dan batasan teori ekonomi Islam. Teori ekonomi yang berfungsi untuk memprediksi dampak dari adanya variabel satu dengan variabel lainnya dengan mengaplikasikan ilmu statistik dan ilmu ekonomi. Teman-temanku semuanya, yang berikutnya ada sejarah ekonomi. Jadi teman-temanku semuanya, bahwa ekonomi ini sudah ada sejak berabad-abad tahun lamanya. Pemikiran ekonomi ini sudah ada sejak dunia ini masih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW terbukti sudah ada yang namanya pasar. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ini, perekonomian dahulu sangatlah bersifat kolektif dan sederhana. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan prinsip-prinsip dasar untuk para pengelola ekonomi untuk agar bisa dilaksanakan. Yang pertama, beliau sangat memperhatikan etika dan norma. Jadi prinsip dasar ini ia terapkan kepada seluruh pengelola ekonomi. Dan yang kedua ada keadilan. Jadi prinsip-prinsip dasar di atas sangat berpengaruh bagi para pengelola ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, dari saya ada ruang lingkup ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini mencakup ruang lingkup beberapa hal. Ada 4. Yang pertama ada asumsi rasionalitas dan ekonomi Islam. Yang kedua ada teori pemerintahan Islam. Yang ketiga ada teori produksi. Dan yang keempat ada teori pengembangan Islam. Baiklah, kalau teman-teman semuanya, itu materi yang sudah saya rangkum tentang definisi sejarah, manfaat, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Baiklah teman-temanku semuanya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang dari konsumsi Islam menurut Al-Ghazali dan etika bisnis Islam dalam konsumsi. Jadi menurut Al-Ghazali, kesejahteraan maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, antara lain
Nah, yang pertama ada agama, yang kedua ada hidup atau jiwa, yang ketiga ada keluarga atau keturunan, yang keempat ada harta atau kekayaan, dan yang kelima ada intelektual atau akal. Kenapa Al-Ghazali mengatakan seperti itu? Karena ia menitik beratkan bahwa semuanya harus sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang kebaikan dunia dan akhirat, maslahat ad-din wa dunya. Baiklah, yang selanjutnya ada fungsi utility. Dalam membangun teori utility function, semuanya digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama ada completance. Jadi aksioma ini menyatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan pilihannya di antara kedua keadaan yang ditentukan. Yang kedua ada passivity. Jadi teman-temanku semuanya, aksioma ini menyatakan bahwa jika seseorang individu menyatakan A lebih disukai daripada B, maka aksioma ini akan memastikan konsistensi internal di dalam diri individu untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga ada continuity. Jadi aksioma ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B. Teman-temanku semuanya, di sini semakin tinggi indifference score berarti semakin banyak barang yang dapat dikonsumsi, berarti semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi, sehingga teman-teman semuanya ada banyak masalah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang atau jasa. Barang dapat berbentuk satu di antara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat material, yang kedua ada manfaat fisik dan psikis, yang ketiga ada manfaat intelektual, yang keempat ada manfaat terhadap lingkungan, dan yang kelima ada manfaat jangka panjang. Jadi teman-temanku semuanya, yang terakhir tentang etika bisnis Islam dalam konsumsi. Jadi teman-temanku semuanya, Islam juga mempunyai etika-etika yang harus ditaati dalam berkonsumsi terhadap suatu konsumen. Di antara ada beberapa etika yang harus kita patut ketahui, yaitu diantaranya adalah 1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan. 2. Pelarangan tabzir, israf dan sahih. 3. Keseimbangan dalam konsumsi. Dan yang terakhir ada tidak boleh mengkonsumsi barang yang membahayakan seperti narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya, yang bukan hanya membahayakan diri kita sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Baiklah teman-temanku semuanya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang judulnya yaitu tentang teori produksi Islam. Teori produksi Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Produksi yang mencakup aspek tujuan kegiatan, menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat pada produksi dan hasilnya. Selanjutnya ada fungsi produksi. Jadi teman-temanku semuanya, fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output yang dihasilkan dalam satu periode atau dalam satu gambaran
satu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Ini teman-teman semuanya. Yang pertama tadi ada produk total. Produk total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Yang kedua ada produk marginal. Jadi produk marginal ini adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga ada produk rata-rata. Produk rata-rata adalah produksi secara rata-rata yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Teman-teman semuanya, selanjutnya ada analisis biaya. Dalam pembahasan analisis biaya ini ada beberapa faktor penggunaan modal yang sangat menjadi perhatian karena dalam kenyataannya ada beberapa sumber modal yang digunakan oleh produsen, sedangkan karakter dari biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Berikut komponen-komponen biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya keseluruhan. Biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. 2. Ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga ada biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Selanjutnya ada faktor produksi Islam. Faktor produksi Islam ini meliputi 4 hal. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada organisasi. Yang pertama kita membahas tentang tanah. Jadi pengertian tanah mengandung arti yang luas, yaitu termasuk sumber daya yang meliputi semua hal, baik itu udara, air, laut, gunung, dan sebagainya. Dan tanah ini boleh digunakan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsip dasar ekonomi Islam. Dan yang kedua ada tenaga kerja. Jadi teman-teman semuanya, dalam Islam tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada pencarian tenaga kerja manusia. Yang selanjutnya ada modal. Yang ketiga modal. Teman-temanku semuanya, modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Jadi modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu menghasilkan kekayaan. Yang selanjutnya yang terakhir, yang keempat ada organisasi. Jadi teman-teman semuanya, organisasi merupakan peran penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Baiklah teman-temanku semuanya, itu 3 materi yang sudah saya rangkum di atas. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.